adik-adik pada sangat bahagia dong. Sebelum kita mau memulai ibadah ini, kita mau angkat pujian. Hari ini ku rasa bahagia. Kita bangkit berdiri, kita katakan ku rasa bahagia. Tangan ya adik-adik. Adik-adik lipat tangan dan tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, sungguh syukur Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan berikan pada hari ini. Sehingga kami, anak sekolah minggu, GKU Kristus Raja, mau mulai ibadah ini Tuhan dari awal dan akhirnya. Kau berkati kami, supaya kami bisa mendengar firman Tuhan, memuji nama Tuhan dengan baik. Ampuni kami Tuhan, tadi maafkan kesalahan, ampuni kami. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita mau bakal semangat kita karena hari ini kita bahagia. Kita mau angkat pujian kudaki-daki, kita mau gerakin badan kita. Semua bangkit berdiri dan kita harus bergerak. Silakan ya. Dibawakan oleh kakak sekolah minggunya. Sebelum kita mau menekan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat pujian Selidiki Aku.
akan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami mau belajar lagi firman Tuhan. Tuhan yang berkati Kak Rahel agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Tuhan yang berkati juga adik-adik agar dapat menyimak apa yang Kak Rahel sampaikan dengan baik. Tuhan berkati kami, bantu kami agar bisa sama-sama menjadi pelaku firman yang taat dan setia setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Adik-adik, siapa yang di sini suka jalan-jalan? Jalan-jalan kemana aja? Pasti semua pada suka jalan-jalan ya. Kak Rahel juga. Jalan-jalan kemana? Ke mall, rumah saudara, atau ke tempat-tempat lain? Enak ya adik-adik soalnya jalan-jalan itu. Jalan-jalan itu enak karena kita bisa makan-makan, foto-foto, main-main, dan melakukan hal-hal lainnya yang benar-benar menyenangkan. Di Alkitab, ada loh seorang bapak yang senang jalan-jalan. Tapi jalan-jalan ini bukan kayak kita main-main, melainkan jalan-jalan untuk memberitakan firman Tuhan. Siapa dia? Bapak Paulus. Bapak Paulus adalah seorang pembuat tenda. Dulu orang-orang tinggalnya di tenda. Kalau sekarang, orang-orang tinggalnya di mana? Rumah. Bapak Paulus ini selain bekerjanya membuat tenda, dia juga memberitakan firman Tuhan atau Injil. Kemana-mana adik-adik. Kalau adik-adik minggu lalu dan minggu-minggu yang lalu itu ikut sekolah minggu, pasti tahu Pak Paulus kemana aja? Filipi, Athena, Korintus. Nah, ada lebih banyak lagi tempat yang sebenarnya Pak Paulus sudah kunjungi untuk memberitakan Injil. Tapi yang baru kita pelajari 3 tempat tadi. Adik-adik, Pak Paulus itu menyenangkan gak sih perjalanan memberitakan Injilnya? Sama seperti jalan-jalan kita gak sih menyenangkan? Yuk kita buka Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 19 dan ayat yang ke-24. Buat adik-adik yang udah bisa baca pelan-pelan. Buat yang belum bisa baca, tenang aja. Kak Rahel sudah baca, jadi Kak Rahel akan ceritain sama adik-adik semua. Jadi di situ diceritakan bahwa Bapak Paulus ternyata perjalanannya tidak menyenangkan adik-adik. Sedih ya? Tahu dari mana? Karena Bapak Paulus cerita. Bapak Paulus minta dikunjungi sama Bapak Ibu majelis di gereja di Efesus untuk mereka datang ke Miletus. Terus Pak Paulus ceritain deh di Miletus bahwa gak enak loh perjalananku selama memberitakan firman Tuhan, selama menginjili. Tapi aku tetap semangat. Di ayat 24 itu tertulis Bapak Paulus bilang dia mau sampai akhir hidupnya, sampai meninggal berarti adik-adik, dia mau memberitakan firman Tuhan. Apa ya yang membuat Bapak Paulus kok semangat banget menceritakan firman Tuhan? Padahal orang-orang banyak yang benci dia, sehingga perjalanannya tidak mengenakan. Bahkan ada yang mau bunuh Pak Paulus, dan Pak Paulus pernah dipenjara loh adik-adik. Ternyata iman atau rasa percaya yang kuat yang Pak Paulus punya itu berasal dari pengenalan akan Allah yang benar. Pak Paulus tahu siapa Allah yang dia percayai, siapa Allah yang dia imani. Siapa sih emangnya Allahnya yang Pak Paulus dan Allahnya kita yang kita percayai? Yaitu Allah yang penuh dengan kasih sayang sama kita, sama Pak Paulus, sama kita semua, adik-adik dan kakak. Tuhan sayang banget sama kita, buktinya apa? Kita masih hidup, kita bisa sehat, masih sehat gak di rumah sakit? Kalaupun ada yang di rumah sakit, masih bisa berharap kesembuhan, ada dokter, ada suster. Terus kita juga bisa apa? Punya baju, kita bisa punya handphone, paket data untuk bisa beribadah sekolah minggu. Apalagi tadi ada yang udah sarapan? Banyak banget kebaikan Tuhan adik-adik. Itu kenapa Bapak Paulus sadar akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan, makanya dia punya iman yang kuat. Tapi gimana sih caranya bisa punya iman yang kuat seperti Bapak Paulus? Ada 4 cara adik-adik. Pertama, rajinlah berdoa. Bapak Paulus tuh rajin berdoa loh. Adik-adik gimana? Berdoa kan tiap hari? Dan berdoa kapan aja kan? Kalau kita berdoa, berarti kita bicara sama Tuhan. Ketika kita bicara sama Tuhan, minta sama Tuhan iman yang kuat, Tuhan pasti kasih. Terus cara yang kedua adalah baca firman Tuhan setiap hari. Gimana bisa kita tahu Tuhan sayang sama kita, Tuhan sayang sama Bapak Paulus dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain?
kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan. Jadi kita harus rajin baca firman Tuhan tiap hari. Buat yang belum bisa baca, minta tolong dibacain sama mama, papa, opung, kakak, atau saudara-saudara di rumah. Cara yang ketiga, cara yang sangat menyenangkan yang kita lakukan tiap hari Minggu nih. Semoga adik-adik lakukan juga tiap hari. Memuji nama Tuhan lewat nyanyian. Adik-adik, nyanyian-nyanyian itu tuh isinya firman-firman Tuhan. Jadi ketika kita nyanyikan, selain kita bicara sama Tuhan, memuji nama Tuhan, itu kita juga jadi lebih tahu, oh iya ya, diingetin, oh iya ya, Tuhan tuh baik, Tuhan tuh setia. Seperti itu. Dan cara terakhir, cara keempat, dengan cara menginjili atau memberitakan firman Tuhan kepada sesama. Ketika kita menginjili, kita nggak cuma membagikannya adik-adik, tapi kita juga jadi lebih ingat bahwa iya ya, Tuhan ternyata pernah menolong aku. Jadi nggak cuma orang yang terberkati, tapi kita juga lebih kuat imannya karena kita mengingat lagi kebaikan-kebaikan Tuhan di hari-hari sebelumnya, di waktu-waktu yang udah pernah kita jalani. Nah, siapa yang mau mulai 4 hal ini setiap hari mulai dari hari ini? Yuk kita lakukan ya adik-adik. Karena dunia ini seperti tempat yang gelap sehingga dia butuh sinar agar lebih terang, agar lebih hangat. Dan sinar itu asalnya dari Allah, kasih Allah. Coba adik-adik ceritain kasih Allah, kebaikan Allah ke teman-teman adik-adik, keluarga, tetangga, atau siapapun. Kakak jadi ingat satu lagu deh. Judulnya Kita Harus Membawa Berita. Kita coba nyanyikan ini bersama-sama ya adik-adik, karena liriknya bagus. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita mulai pujian sekali lagi. Adik-adik ikutin karahel gayanya ya, supaya makin mengerti dan hafal. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmat. Kuasa Kristus kan nyatalah, nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita bersatu dalam doa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah tentang Bapak Paulus, bahwa ternyata perjalanannya untuk menginjili, untuk memberitakan firman Tuhan itu tidak mudah, tidak enak, tapi dia tetap setia karena dia percaya Tuhan sayang sama kita semua, sama Bapak Paulus, sama adik-adik di rumah, sama kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan bantu kami agar kiranya kami memiliki semangat yang sama seperti semangat Bapak Paulus. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Gimana adik-adik? Kita mendengarkan kan? Ketika mendengarkan, kita harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi adik-adik, hari ini kakak mau tanya, siapa yang ulang tahun minggu ini? Kalau yang ulang tahun, kita bangkit berdiri. Kita mau kasih suatu pujian buat adik-adik yang ulang tahun. Dan adik-adik yang nggak ulang tahun, kita mari bangkit berdiri juga. Kita menyanyikan lagu Selamat Hari Jadi. Selamat hari jadi.
nonton minggu ini, memberkati kalian. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Siapkan persembahannya. Nanti persembahannya dititip ke papa mamanya. Dan kita mau pujian, bawa persembahan tuh. Tepuk tangan. Pada hari ini firman yang didengar oleh adik-adik harus didengarkan juga dan dilakukan dalam hari. Kita mau menutup ibadah ini, kita mau angkat pujian Bapa yang kekal. Kita mau merasakan kasihnya Yesus.
adik-adik, kita mau lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa, kita doa penutup. Bapak yang baik, sungguh mengucap syukur Tuhan atas kasih Tuhan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Kami boleh memuji dan mendengar Tuhan, mendengarkan Tuhan yang buat kami kapas malam minggu. Kami sudah merayakan teman kami ulang tahun, dan kami sudah memberikan yang terbaik yaitu melalui kesempatan kami, dan kami sudah melalui suara kami juga kami memuji dan mendengarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Jika dalam ibadah ini ada kata dan perkataan dan perbuatan kami yang menyakiti hati sama kami, ampuni kami Tuhan. Tuhan, kami menutup ibadah ini dari awal dan hingga akhirnya. Kami berdoa dan bersyukur. Oh ya, amin. Bapak terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik.